menggelar sosialisasi bahaya narkoba di ND. Dan pendengar, seperti kita ketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari tahun ke tahun, pendengar. Dan sejauh ini upaya pencegahan seperti apa yang sudah dilakukan oleh BNN NTT? Di ujung telepon kami sudah bersama Ibu Lia Novika Ulia SKM, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Ibu Lia. Ya, selamat pagi Bu Christine. Ya, salam sehat anti narkoba. Salam sehat ya, baik. Tanpa narkoba, iya. Oke, tanpa narkoba. Baik, Ibu Lia ya, dari tahun ke tahun ini penyalahgunaan narkoba di wilayah NTT ini terus meningkat ya, di mana berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT sendiri mencatat sebanyak 70 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 ini ada berapa kasus nih Bu Lia? Apakah menurun atau semakin meningkat nih Bu Lia? Untuk tahun 2022 ini kita masih belum bisa memprediksi untuk dia peningkatan atau belum, karena ini masih di bulan 4, namun sampai dengan bulan April ini sudah terjadi beberapa kasus juga Ibu. Jadi masih cenderung terjadi peningkatan juga di tahun 2022 ini. Baik, ini jadi ada peningkatan kasus ya, seperti itu ya. Iya. Nah, dari banyak kasus yang ada, ini cara peredarannya yang jadi temuan BNN Reserse Polda ini dari kebanyakan ini jenis sabu-sabu ya, Bu Lia ya? Iya, betul, sabu-sabu, ganja itu masih menjadi jenis narkoba yang menjadi idola atau primadona bagi masyarakat sih, Ibu, sabu-sabu dan ganja. Oke, nah ini cara peredarannya seperti apa yang ditemukan selama ini? Ya, kalau untuk peredaran saat ini memang sudah mencakup beberapa wilayah, Ibu. Jadi kita juga BNN Provinsi NTT ini juga bersinergi dengan Polda dan juga ada institusi penerima wajib lapor. Kita melakukan pemetaan setiap awal tahun. Setiap awal tahun melakukan pemetaan kawasan mana yang berpotensi rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi memang hampir seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini tidak luput dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun yang perlu digarisbawahi memang di daratan Flores sendiri memang sangat berpotensi rawan, apalagi dengan aksesnya yang dari segala penjuru ya Bu ya, apalagi daratan Flores memiliki kawasan wisata seperti Labuan Bajo yang saat ini menjadi kawasan wisata super premium ya. Jadi itu menjadi sangat berpotensi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi di daratan Flores pun sendiri sekarang sudah mulai ada ganja. Jadi sudah mulai ada yang mau menanam ganja, sudah ada peredaran biji ganja seperti itu. Jadi kita silakan. Ya. Silakan Bu Lia, lanjut. Ya, jadi kita perlu meningkatkan kewaspadaan Ibu, mulai dari tingkat desa maupun kelurahan, supaya kan kita BNN dan juga Polda maupun Polres tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu keterlibatan dari masyarakat apabila mengetahui adanya indikasi peredaran gelap narkoba untuk segera melaporkan, ataupun kalau misalkan ada mengetahui keluarga atau kerabatnya atau masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, segera juga dilaporkan ke BNN. Nah, ini mungkin yang perlu kami informasikan Ibu, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Jadi sebenarnya kalau melaporkan diri, jadi misalkan ada keluarga, itu ada dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi apabila ada keluarga atau kita mengetahui ada keluarga, kerabat atau masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, secara sukarela untuk lapor diri atau dinamakan dengan voluntary ke BNN atau institusi penerima wajib lapor, itu tidak akan diproses hukum. Jadi akan kita bantu untuk pemulihan melalui rehabilitasi secara gratis. Ini dua kebijakan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Jadi ada voluntary, yang kedua compulsory. Compulsory itu yang ditangkap oleh aparat, jadi dengan barang bukti.
itu tetap akan melalui proses hukum, melalui yang namanya proses asesmen terpadu. Jadi nanti akan di asesmen oleh BNN dengan kepolisian dan juga kejaksaan apakah tersangka yang tertangkap ini ada keterlibatan dengan jaringan peredaran. Kalau memang dia murni penyalahguna narkoba, nanti akan juga dibantu untuk rehabilitasi. Jadi jangan takut, saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu dan takut untuk melaporkan diri apabila ada keluarganya, misalkan anaknya atau kerabatnya atau tetangganya yang menyalahgunakan narkoba, murni dia korban penyalahguna atau pengguna, masih takut melaporkan diri. Jadi kalau lapor secara sukarela ke BNN atau ke institusi penerima wajib lapor itu tidak akan diproses hukum, malah akan kami bantu untuk rehabilitasi secara gratis. Oke, baik. Jadi ini diharapkan kepada masyarakat ya yang mengetahui ya keberadaan ya para pelaku atau pemakai untuk bisa melaporkan ya dan tidak ditindak ya seperti itu ya untuk para pelapornya seperti itu ya karena rasa takut seperti itu ya Bu Lia ya. Iya, Oke. betul. Dan untuk bulan Maret kemarin sendiri ada berita nih Polres Nagakeo bekuk penerima dan juga pengedar narkoba. Kemudian di tahun 2021 juga ada pengusaha di ND yang juga dibekuk oleh BNN sebagai pemakai dan juga pemilik narkoba. Dan juga kemarin nih baru terjadi di Kabupaten Sika nih Bu Lia, juga ditangkap terduga kurir narkoba. Nah sejauh ini sistem pengawasannya untuk saat ini dan yang akan datang seperti apa nih yang akan dilakukan Mbak Bu Lia? Iya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi memang kalau untuk BNN sendiri, dari BNN sendiri kebetulan kami di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yeah. Kita baru terbentuk 3 badan narkotika nasional di tingkat kabupaten, itu baru ada di 3 kabupaten, yaitu Kota Kupang, Rotendao, dan Kabupaten Belu. Nah, di BNN sendiri kita ada yang namanya bidang pemberantasan. Jadi bidang pemberantasan ini khusus yang menangani untuk peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah Provinsi NTT. Bidang pemberantasan pun tidak dapat bekerja sendiri. Tentunya kita menjalin sinergi dengan berbagai stakeholder, terutama dengan Polda dan Polres yang ada di seluruh kabupaten kota, dan juga dengan kalau untuk di wilayah-wilayah perbatasan, kita bekerja sama juga dengan pengelola perbatasan. Lalu kita bekerja sama juga dengan bandara-bandara atau bandar udara yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena memang sejauh ini untuk peredaran gelap narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dikirimkan melalui udara. Jadi melalui pesawat udara yang barangnya itu atau zatnya itu berasal dari luar Nusa Tenggara Timur. Seperti yang tadi disampaikan, ada ganja, terus saya pernah sampaikan juga di daratan Polres sudah pernah beredar biji ganja sudah yang mau ditanam, terus ada juga pohon ganja seperti itu yang sudah mau ditanam. Nah itu dikirimkan dari luar yang dibawa ke Nusa Tenggara Timur. Untuk pengawasannya, nah itu kami menjalin berbagai kerjasama dan sinergi dengan seluruh stakeholder ini. Jadi tadi saya sampaikan bandar udara, terus nanti juga kami juga berupaya untuk menjalin perjanjian kerjasama dengan beberapa bandar udara terkait dengan pengawasan keluar masuknya barang. Jadi nanti bisa terdeteksi apabila ada narkotika yang berupaya masuk ke kabupaten tersebut. Baik, jadi ini artinya akses ya mobilisasi peredaran narkoba itu baik laut, udara dan juga darat ini perlu pengawasan yang ketat seperti itu ya dengan menciptakan kolaborasi dengan berbagai mitra seperti itu ya Ibu Lia ya. Nah, dengar-dengar rencananya ini akan ke Ende nih untuk memberikan sosialisasi. Ini rencananya kapan nih Ibu Lia? Rencananya tanggal 12 dan 13 sebenarnya kemarin harusnya, tapi karena masih ada kegiatan hari ulang tahun BNN sehingga terpaksa kita mundurkan di tanggal 12-13. Ini kenapa kita memilih di Kabupaten Ende, karena memang Ende sendiri kan berada di daratan Flores dan Ende cukup pesat perkembangannya untuk perkotaannya. Jadi ini menimbulkan potensi kerawanan yang cukup besar juga tentunya nanti. Apalagi di Kabupaten Ende ini termasuk kota pendidikan ya Ibu ya, banyak
Pelajar. sejarah juga. Nah, di situ kita perlu membentengi masyarakat, meningkatkan daya tangkal masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Jadi sosialisasi ini akan dilakukan BNN pada tanggal 12. Ini 12 sisirannya dan untuk 13. untuk 12 dan 13 ya, begitu ya Ibu Lia ya. Oke, selama 2 hari ini untuk masyarakat Kota Ende, apakah di tingkat desa, kelurahan juga dilakukan sosialisasi atau hanya cuma terpusat untuk adik-adik pelajar nih, Bu Lia? Ya, Ibu Kristi, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau yang kami laksanakan ini nanti di tanggal 12-13 ini adalah membentuk jejaring penggiat anti narkoba. Jadi kita menyasar stakeholdernya di lingkungan, ada 2 lingkungan. Jadi di tanggal 12 itu nanti lingkungan masyarakat, tanggal 13 lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan masyarakat ini kita nanti akan mengundang 30 kepala desa ataupun lurah yang ada dalam radius kota Ende. Jadi ada 30 desa kelurahan, kepala desanya nanti kita undang dan kita bekali. Nama kegiatannya adalah kegiatan workshop penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat untuk tanggal 12. Nanti mereka akan kita bekali materi tentang P4GN. Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tujuannya adalah supaya nanti para stakeholder atau calon penggiat ini dapat menjadi kepanjangan tangan BNN dalam upaya mengkampanyekan anti narkoba di lingkungannya masing-masing. Jadi bisa melakukan sosialisasi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Misalkan saat ada kegiatan masyarakat yang berkumpul bersama masyarakat, nah itu bisa sedikit memberikan himbauan pencegahan narkoba. Dan juga tadi yang saya sampaikan supaya bisa menyebarluaskan informasi terkait dengan voluntary tadi. Yang lapor diri secara sukarela apabila ada keluarga atau kerabat yang menyalahgunakan narkoba. Baik. Lalu di tanggal 13 baru kita yang lingkungan pendidikan. Jadi workshop penggiat anti narkoba lingkungan pendidikan. Ini nanti kita akan melibatkan atau mengundang 30 kepala SMA maupun SMP yang ada di radius dalam kota Ende. Nah, ini juga sama. Nanti akan kita bekali dengan materi atau wawasan P4GN supaya nanti dapat disebarluaskan informasi ini kepada anak didiknya. Jadi tidak hanya kepada sasaran saja, tapi kepada stakeholdernya. Baik, apakah program ini sudah menjadi program rutin ya dari BNN? Sejauh ini seperti itu ya, Bu Lia ya? Iya, sejauh ini sudah menjadi program rutin kami. Oke. Dan selain Kabupaten Ende, nanti juga ada beberapa kabupaten yang ada di Flores Lembata seperti itu ya, juga dilaksanakan dengan kegiatan yang sama, Pak Ibu Lia ya? Iya, betul Ibu. Baik, Ibu Lia, apa yang ingin dicapai dari kegiatan sosialisasi tersebut dan apa yang menjadi harapan untuk kedepannya seperti apa nih? Silakan Bu Lia. Iya, baik Bu Presiden. Jadi harapannya ya terbentuk ini jejaring penggiat anti narkoba di seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena kita sendiri BNN, kita hanya ada di wilayah provinsi dan 3 kabupaten tadi. Sementara yang 18 kabupaten lainnya belum ada BNN-nya. Sehingga kami berupaya semakin banyak penggiat anti narkoba yang mengkampanyekan atau menggelorakan war on drugs, perang terhadap narkoba maupun anti narkoba. Jadi semakin banyak satgas-satgas atau relawan-relawan anti narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga masyarakat semakin meningkat daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Baik. Ya, silakan. Ya, lalu untuk harapannya kami harapkan masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dapat hidup sehat, bahagia, produktif tanpa narkoba. Baik, dan NTT bebas dari narkoba seperti itu ya. NTT bersih dari narkoba, NTT bersih dari narkoba. Oke, baik, terima kasih Ibu Lia. Semoga apa yang menjadi harapannya ini bisa tercapai ya. Selamat kembali beraktivitas Ibu Lia. Terima kasih Bu Christine, salam sehat anti narkoba. Salam sehat dan anti narkoba ya, dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitasnya.
Baru saja bersama kita Lia Novika Ulia SKM, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendengar. Dan semoga dengan adanya sosialisasi bahaya narkoba, selain untuk menghindari ya anak, remaja, dan masyarakat ya dari bahaya narkoba, besar harapan juga nih pendengar ya, agar BNN ini tetap terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik kecamatan, kelurahan, dan desa